orang menambahkan variabel di antara itu gitu. Jadi variabel mediasinya gitu. Jadi mungkin saja kita mengatakan bahwa dengan kegiatan sosial marketing ini tidak mungkin langsung kepada keputusan pembelian atau mungkin langsung kepada keputusan pembelian atau mungkin ya kan bisa saja kita berasumsi itu akan membangun yang namanya brand awareness. Jadi social media marketing activities kita ini apakah kita mau melihat langsung keputusan pembelian atau membangun brand awareness dulu baru orang memutuskan. Nah, kita akan lihat nanti di hasil kan gitu kan. Apakah memang betul-betul variabel yang di tengah ini, yang kita tonjolkan dalam tulisan kita ini, kalau ditanya dengan beda dari S1 dan S2, beda-beda dengan S1 ya barangkali di sini. Nah, variabel tengah inilah mencari alasannya kan gitu kan. Kalau alasan saya kira bisa kita create gitu. Tapi yang terpenting bahwa dia ada variabel yang memediasi, yang tidak mungkin langsung kepada variabel. Maka diuji dia gitu. Begitu juga brand engagement. Jadi kegiatan marketing ini apakah akan membangun yang namanya brand engagement gitu. Jadi mungkin kita akan lihat apakah dia langsung terhadap keputusan pembelian atau melalui ini dulu gitu. Disitulah nanti bisa kita merekomendasikan kepada perusahaan kita gitu. Oke, ini yang paling penting bahwa kerangka ini kerangka orang-orang apa coret-coretan dulu gitu. Coret-coretan dulu sambil kita ngelihat survei-survei melalui observasi dulu nggak apa-apa gitu. Karena kalau ini tidak kita pastikan dari awal itu kita akan bingung menulis yang namanya latar belakang gitu. Kalau kita sudah sepakati atau dalam diri Anda itu sudah sepakati bahwa inilah barangkali, nah, maka baru kita kreasi di dalam latar belakangnya. Jadi maka menulis latar belakang itu berdasarkan gambar ini sebenarnya gitu. Jadi nggak usah kemana-mana. Tapi kalaupun menambah informasi di luar itu boleh gitu kan. Tapi kita fokus kepada purchase decision, kepada brand engagement, kepada brand awareness dan kepada social activities gitu. Kalaupun menambah misalnya teknologi informasi dan macam-macam ya silahkan aja gitu kan. Tapi itu barangkali sebagai bla 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 untuk menyambung kepada berikutnya mungkin gitu kan. Karena kan dalam kalimat kadang-kadang terputus kita nggak nyambung, menyambungkannya itu dengan kalimat-kalimat lain gitu. Dari situlah barangkali kita membuat yang namanya latar belakang. Jadi latar belakang kita ini begini gitu kan. Nah, tapi sebelumnya ini saya tulis di sini gitu kan. Jadi berkaitan dengan judul kita tadi atau dengan gambar kita tadi ini, maka kita juga harus sinkron mencarikan jurnalnya juga gitu. Di dalam kerangka kita ini gitu. Jangan-jangan kerangka kita pikir ini sudah ada barangkali. Nah, itu ya kan itu ya. Biasanya sosial media kalau langsung biasanya ada banyak gitu. Tapi mediasi itu kan bisa kita create untuk menambahkan satu variabel gitu. Jangan-jangan sudah ada. Nah, kalaupun sudah ada kita harus terangkan gitu kan. Mengapa harus diteliti lagi apalagi di tempat yang sama gitu. Nggak usah ragu-ragu gitu kan. Bahwa kita sudah ada penelitian di perusahaan kita di tempat kita teliti, tapi barangkali harus ada ya kalau kita sebut itu ada keterbaruan sedikit lah gitu dari yang sebelumnya gitu. Nah, keterbaruan itulah dimuncul di variabel mediasi gitu. Hingga waktu kita menulis latar belakang, kita sudah dapat jurnal-jurnal ini gitu kan. Jurnal-jurnal ini gitu. Nah, di latar belakang itu ya sama dengan gambar tadi gitu. Jadi sering ditanya dalam seminar itu, kenapa sih judul ini Anda ambil gitu. Oh, karena saya bekerja di sana. Nah, itu kan subjektif, itu nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Oke. Jadi harus dia betul-betul objektif gitu ya. Berdasarkan objektif gitu. Jadi biasanya begitu. Nah, kenapanya itu kita sebut dengan dua fenomena aja gitu. Dua fenomena, fenomena lapangan dan fenomena research gap gitu. Jadi pertama bisa kita ungkap bahwa ada research gap itu. Jadi ada penelitian-penelitian dulu yang masih belum selesai gitu kan gitu. Belum selesai gitu. Artinya ada yang menemukan berpengaruh, ada yang menemukan tidak berpengaruh gitu. Research gap namanya gitu. Kalau sudah semua berpengaruh, kenapa lagi harus diteliti? Kira-kira begitu. Maka kita ungkap di latar belakang gitu. Jadi kalau sudah terjawab dua itu, maka pertanyaan untuk mengapa judul ini sudah terjawab gitu. Jadi mungkin dia tidak akan kejar lagi gitu. Tapi kalau di misal latar belakangnya panjang banget, kira-kira fenomenanya nggak tahu gitu, nah itu kan akhirnya dia tuh.
Nah, fenomena lapangan kita lihat kan gitu kan, ya berkaitan dengan variabel yang sedang kita teliti ini. Tapi kita ngambil ujung tombaknya adalah di purchase decision-nya gitu. Jadi fenomena apa terjadi di lapangan itu sehingga Anda mengatakan bahwa social media marketing activities itu akan berpengaruh kepada purchase decision gitu. Atau barangkali misalnya ada variabel lain misalnya. Jadi orang mengambil keputusan itu berdasarkan survei awal saya atau berdasarkan informasi dari perusahaan gitu kan. Perusahaan kan ada informasinya juga gitu. Memang orang membeli itu kenapa gitu. Kadang-kadang kan gitu kan sebelum dia ngisi sesuatu gitu kan perusahaan. Anda dapat informasi dari mana kan gitu kan. Beli produk kami ini informasinya oke dari teman dari macam-macam. Kalaupun diisi dengan benar itu mungkin jadi sesuatu yang barangkali jadi rujukan kita gitu. Kita juga kan kadang-kadang disuruh ngisi gitu. Oh, dia ini beli ini karena ini gitu. Nah, karena inilah itu kita sebut tadi sebagai survei awal tadi gitu. Nah, di survei awal memang tidak ada berapanya kan gitu kan. Nah, paling tidak kita bisa menggambarkan gitu. Kalau perlu pakai tabulasinya misalnya kan di latar belakang itu. Jadi berdasarkan survei awal yang dilakukan gitu kan. Pada berapa responden, misalnya katakanlah 20 responden kita kan. Maka mereka beli produk kami ini itu berdasarkan X1, X2, X3 dan X4 misalnya gitu. Ternyata yang paling yang paling banyak menumpuk itu pada variabel X1 dan X2. Hingga variabel X3 dan X4 tidak akan diteliti dalam penelitian ini gitu umpamanya kan gitu kan. Kita tampilkan aja gitu. Atau dalam bentuk narasi gitu. Atau dalam misalnya bukan dalam bentuk survei awal dari kita survei ke responden gitu, tapi dari informasi perusahaan atau data dari perusahaan gitu. Sehingga dari dua fenomena ini kita bisa mengatakan bahwa penelitian ini perlu diteliti gitu. Itu kira-kira ya kenapa sering ditanya itu kenapa diteliti. Jadi perlu diteliti karena ada dua gap tadi gitu. Oke, tampaknya. Jadi kalau misalnya kita bicara pada social marketing activities misalnya kan bicara pada Instagram dan seterusnya misalnya kan gitu kan kalau kita pakai X1 aja gitu. Mungkin ada X lain di dalam survei awal kita itu yang menjadi fokus kita gitu. Pastikan itu ya variabelnya itu. Kenapa? Pada di sana Variabel itu adalah sesuatu yang harus kita ketawa-tawa itu. Ukur nantinya kan. Kalau dia tidak bisa diukur ya. Lagi meeting. Nah, pengukurannya itulah Mana tadi yang barangkali kita ketawa-ketawa? ngelihat di dalam konsep-konsep yang baku gitu kan. Misalnya katakanlah ada yang meneliti tentang service quality, misalnya kualitas pelayanan gitu kan. Berbeda kualitas pelayanan rumah sakit, ya kan? Berbeda dengan kualitas pendidikan misalnya kan. Maka rujukan kita adalah variabel kita pilih kualitas pelayanan tapi rujukannya pada rujukan rumah kayak sakit. kenal tadi makanya udah misalnya sama-sama kualitas pelayanan. Aku di sebelah sana ya lagi meeting kualitas pelayanan yang berada di restoran akan berbeda dengan yang berada di rumah sakit atau di hotel dan seterusnya gitu. Itu rujukan-rujukan seperti itu yang harus kita perhatikan juga gitu. Di samping dia adalah kita tentukan bahwa dia variabel dengan pengukurannya yang dari sumber dari yang baku gitu. Nah, kadang-kadang pengukurannya itu berbeda ya kan antara satu penulis dengan penulis yang lain gitu. Antara satu penulis dengan penulis yang lain. Misalnya kan ada mahasiswa meneliti tentang pengaruh brand equity terhadap loyalitas misalnya kan gitu kan. Pengaruh brand equity terhadap loyalitas gitu. Oke, brand equity adalah variabel gitu kan. Oke, sudah ada pemecahan dari teori gitu. Katakanlah akar gitu kan. Nah, setelah kita ngelihat variabelnya dimensi apa yang dipakai gitu. Nah, begitu dicek, saya suruh cek dimensinya, ternyata salah satu dimensinya itu adalah loyalitas. Nah, kan gitu kan. Jadi mengukur variabel di dalam dimensi, ya kan gitu. Nggak klop akhirnya. Jadi kalaupun pakai brand equity, nanti diceritakan di dalam latar belakang itu sendiri. Dalam akar itu, maka brand equity itu ada 4 gitu umpamanya kan gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah loyalitas. Nah, untuk ini pengukurannya saya pecah gitu kan. Sehingga di dalam brand equity itu tidak termasuk dalam loyalitas. Itu pentingnya di sana gitu kan. Jadi bahwa variabel itu bisa diukur melalui dimensi dan indikator. Walaupun judul tidak tergambarkan gitu. Bisa saja judul tidak tergambarkan gitu kan.
Misalnya katakanlah pengaruh TikTok. Nah, pengaruh TikTok apanya kan gitu. TikTok bukan variabel dia, tapi nggak apa-apa judul gitu. Jadi di dalam TikTok itu akan kita ambil. Atau pengaruh YouTube misalnya. Apakah pesan daripada YouTube, apakah gambar daripada YouTube, dan seterusnya. Jadi terukur gitu. Jadi dua yang harus kita lihat. Nah, ketiga adalah kita lihat dibangun hubungan logis saja gitu. Tapi logis ini kan bukan di dalam cerita narasi di latar belakang. Gitu. Kita cerita dalam benak kita saja gitu. Ya, salah satu hubungan logis adalah kita menggunakan yang namanya semakin-semakin. Ya cukup dah. Semakin baik kegiatan sosial media activities, kegiatan marketing activities ini, maka akan semakin tinggi keputusan orang membeli. Atau semakin tinggi brand engagement, atau semakin tinggi brand awareness. Logis gitu kan. Semakin tinggi atau semakin baik atau semakin apalah gitu kan brand awareness, maka semakin terhadap. Jadi gunakan kata-kata semakin untuk melihat apakah logis atau tidak gitu. Kadang-kadang tidak logis gitu kan, kadang-kadang tidak, atau barangkali lemah gitu. Jadi kalau saya misalnya ganti purchase decision dengan loyalitas misalnya gitu. Nah, mungkin ya kan. Mungkin kalau kita bicara pada social activity, social media marketing activities mungkin berhubungan ya kan. Akan bicara pada loyalitas juga gitu. Begitu juga brand engagement. Biasanya kan brand engagement itu akan tinggi terhadap loyalitas gitu. Tapi begitu di stop pada brand awareness, logikanya enggak. Tapi kalau dipaksakan juga oke lah gitu kan. Tapi apakah orang aware akan dia di loyalitas? Dia kan aware gitu kan. Nah, itulah barangkali kemarin itu ini S1 dia kan dia mau ngukur cukup satu variabel ya sudah mau ujung gitu kan. Udah kalau nggak diselesaikan dia DO gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa gitu kan, satu variabel aja dah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan brand awareness gitu kan. Brand awareness terhadap loyalitas gimana kan? Orang aware itu nggak ojo-ojo begitu saja gitu kan. Orang aware itu karena kegiatan kita apa. Nah, jadi kita mengukur itu saja gitu. Jadi kalau tidak mau pakai, kalau tetap mau pakai brand awareness ya pindahkan aja, diganti loyalitasnya dengan brand awareness dengan kegiatan apa di depannya gitu. Logis aja dulu gitu. Okay. Kalau nggak logis biasanya dikejar gitu ya. Kalaupun barangkali misalnya logisnya lemah gitu kan, bisa kita pakai rujukan, tapi rujukan yang kuat gitu kan. Rujukan yang dari jurnal yang kuat gitu. Ya, jadi 3 hal di latar belakang itu ya, tapi hubungan logis tidak perlu ditulis. Oke, yang kita harus ungkap adalah fenomena tadi, fenomena lapangan, fenomena research gitu ya. Baru masuk rumusan masalah kan. Saya kira biasa kalau rumusan masalah. Ada berapa orang sudah mengasihkan proposal, saya kira udah bagus ya. Tapi itu mungkin bisa kita diskusikan lagi untuk apanya gitu ya. Jadi questionnya tinggal lagi apakah menggunakan bagaimana. Cuma kita harus hati-hati aja pada saat kita menggunakan misalnya bagaimana gitu kan. Bagaimana itu bisa dia kualitatif, bisa dia kuantitatif gitu. Maka kita pastikan aja yang di kuantitatif gitu ya. Jadi kemudian rumusan masalah juga dibicara pada variabel gitu kan. Sudah kita terus sebutkan tadi gitu kan. Karena hubungan nanti rumusan masalah ini berkaitan dengan hipotesis gitu. Biasanya kalau kalau 3 rumusan masalah, orang sinkronkan dengan 3 hipotesis gitu. 3 tujuan, 3 hipotesis, oke, dan 3 hasil dan 3 pembahasan dan 3 hasil, 3 pembahasan dan 3 rumusan masalah gitu. Jadi sinkronisasi di sana gitu. Cuman kadang-kadang juga cukup satu rumusan masalah tapi dia sudah mengcover semuanya di dalam rumusan itu ya silakan aja gitu. Cuman kita di research di tesis sama di disertasi dia harus diungkap satu-satu gitu. Kecuali kalau di jurnal kan, kalau jurnal cukup kadang-kadang jurnal pun tidak perlu pakai rumusan masalah dia. Langsung dia ke tujuan, oke. Tujuan penelitian ini adalah untuk ini dan seterusnya gitu. Masih bersama saya nih? Masih Pak Musin. Baik ya. Masih. Oke. Ya udah yang lain ngikut gitu ya, tujuan manfaat ngikut aja gitu. Manfaat kita bagi 2 aja, teoritis dan manfaat praktis. Oke, silakan aja. Tujuan sudah rumusan masalah pasti ketemu tujuannya habis dia gitu ya. Jadi yang paling krusial di dalam bab satunya ada di latar belakang itu. Karena tidak ketemu kenapa sih perlu diteliti kira-kira. Saya kepengen aja neliti nggak bisa, nggak kepengen aja. Karena saya bekerja di sana nggak bisa gitu kan. Saya ngelihat ada fenomena di sana gitu. Kalau misalnya kepuasan ada fenomena orang-orang puas dan orang-orang yang tidak puas. Gitu. Kalau loyalitas ada fenomena orang yang loyal dan ada orang yang tidak loyal. Gitu.
perlu kita gambarkan gitu. Tinggal lagi menggambarkan loyalitas kah, jadi kita harus clear konsepnya kan gitu kan. Loyalitas ini kita mengukur yang mananya, behaviornya kah atau attitudinalnya gitu. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya gitu. Jadi kalau kita mengukur misalnya behaviornya itu adalah behavior loyalitasnya adalah loyalitas behavior gitu kan, dia lebih kepada membeli ulang misalnya. Nah, apakah perlu kita ngukur membeli ulang gitu? Kalau misalnya pakai MM, apakah mau masuk S2 MM lagi atau masuk S2 misalnya komunikasi, masuk bakri lagi, apakah itu yang kita mau ukur? Atau barangkali yang sifatnya attitudinal aja, merekomendasikan pada orang gitu kan, menceritakan yang baik-baik gitu. Nah itu jadi perlu ukurannya itu di situ sebenarnya, sehingga tidak semua dimensi dalam satu variabel itu akan kita ukur semua gitu. Kalau kita paksakan semua ya celaka kadang-kadang gitu. Misalkan kemarin itu kan celaka juga dia kan, tapi masih proposal gitu kan, masih enak gitu. Udah bisa kita temukan gitu. Pengaruh 7P gitu kan. Nah saya tanya gitu, dari 7P itu apakah dipraktekkan semua gitu kan oleh perusahaan? Enggak Pak, yang dipraktekkan. Nah ya itu aja gitu. Kenapa harus dipaksakan 7P? Tapi kan di sini jasa, iya jasa saya bilang. Oke misalnya katakanlah proses, apakah orang lihat prosesnya gitu kan? Enggak lihatlah proses dalam jasa itu gitu. Nggak perlu kita ukur gitu karena responden nggak tahu itu gitu. Kalau personel ya barangkali saya bilang kan gitu kan, tampilan orangnya gitu kan, keramahannya dan seterusnya mungkin iya gitu. Ya, mungkin ya saya kira itu ya. Jadi kadang-kadang memaksakan begitu juga pengaruh misalnya promosi gitu. Promosi itu kan banyak gitu kan. Maksud saya itu itu salah satu contoh yang sering-sering diungkapkan begitu dulu ya kan gitu kan. Sekarang kayaknya beberapa nih saya lihat ada yang menarik juga gitu ya. Mungkin kita gali lagi gitu nanti. Pengaruh promosi. Saya tanya perusahaan melakukan promosi nggak gitu? Masang iklan nggak? Nggak Pak, dah. Kenapa harus paksakan iklan gitu? Gitu kan? Nah, kenapa harus paksakan iklan gitu? Apa promosinya? Cuman itu saja personal selling aja udah, kenapa yang lain gitu? Kenapa kita tidak pertajam di personal selling yang diukur dari dimensinya? Kalau mau pakai beberapa variabel di dalamnya itu ya pecah aja personal selling itu dalam bentuk dimensinya gitu. Ya kelihatan X1, X2, X3-nya saya bilang gitu. Itu ya, barangkali kita bicara pada merumusan masalah, manfaat, tujuan itu saya kira sinkronkan dia. Yang bab 2 ya biasa gitu kan, kajian pustaka, kerangka pikir tadi kan hipotesis gitu paling tidak minimal 3 itu. Oke. Nah, di dalam kajian itu tadi yang saya sebut tadi ada berapa jurnal yang harus kita pilih tadi gitu. Jadi awal-awal sudah kita antisipasi itu. Antisipasi jurnalnya itu yang berkaitan dengan judul kita gitu. Yang terutama yang Y-nya sama gitu. X-nya bisa berubah, bisa berbeda-beda gitu. Karena kita akan kaji di sana salah satunya tadi gap kan gitu kan. Harus ada gap dia gitu. Nah gapnya itu kan macam-macam gitu maksudnya. Tapi yang paling mudah itu yang nomor 3 itu adalah gap yang menyatakan bahwa inkonsistensi dalam temuan. Kalau gap kan banyak gitu kan. Misalnya kita menyatakan bisa belum ada penelitian yang seperti ini. Nah, apakah mampu kita seperti itu kan? Nah, nggak mampu lah kita kan gitu. Waktunya lama itu harus digali semua jurnal-jurnal itu mulai tahun berapa misalnya. Walaupun sekarang ini ada teknologi kan, it takes time gitu kan. Nah itu. Kalaupun barangkali mau di S3 saja boleh nanti dan khusus memang belajar kuliah aja gitu. Nggak sambil belajar. Itu ya. Jadi ada yang nulis juga kemarin itu seperti itu bahwa belum pernah Pak ada meneliti tentang ini. Saya bilang apa belum? Apa memang benar belum ada penelitian? Kalau saya mau tunjukkan saya bilang kan gitu kan. Jadi yang belum ada penelitian seperti ini boleh juga barangkali yang bukan seperti ini ya. Boleh saja yang di mediasinya gitu. Jadi belum ada penelitian yang menghubungkan variabel mediasi ini di dalam kerangkanya gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa ya totalitasnya itu memang belum digabungkan sama sekali, boleh saja gitu ya. Itu saya kira kita bicara pada riset gap tadi gitu ya. Tapi yang paling mudah yang gap itu adalah yang ketiga gitu ya. Ada penelitian satu aja yang berbeda yang menemukan tidak berpengaruh ya udah kita pakai itu. Jadi ada kajian-kajian yang semua berpengaruh, puasan berpengaruh, ada yang mengatakan bahwa tidak berpengaruh.
Kayak kemarin barangkali yang ada penelitian itu, temuan mahasiswa gitu kan, selama ini temuannya itu adalah endorser berpengaruh gitu. Ternyata endorser ada yang tidak berpengaruh juga gitu. Nah, tapi tidak berpengaruhnya bukan karena statistik saja, harus dijabarkan dia. Kenapa sebenarnya nggak berpengaruh gitu? Oh, salah satunya itu dia alasannya itu karena endorsernya sudah jadul gitu kan, yang membelinya anak muda, kira-kira begitu. Oh ya, harus diterima lah gitu kan. Jadi itu yang barangkali bicara pada kajian pustaka, kita pastikan dulu ada jurnal-jurnal yang berrelevan dengan kita gitu ya. X-nya bisa berubah-ubah gitu ya. Itu relevansinya namanya gitu kan. Kemudian juga yang barangkali yang sering dikejar adalah jangan yang jadul-jadul gitu kan. Kalau ketentuannya itu ya kemutakhiran itu mungkin 5 tahun, tapi nggak apa-apa lah lebih sedikit gitu kan. Lebih sedikit gitu. Tapi jangan sampai tahun berapa gitu kan. Nah, sampai tahun 80 ada gitu kan. Nah itu. Kotler tahun 80. Saya bilang ini kan kadang-kadang kalau ada yang ketus gitu kan. Nah ini kamu kopas aja gitu kan. Kopas dari penelitian terdahulu. Tadi apa dari skripsi orang atau dari tesis orang gitu. Jadi kemutakhiran harus dijaga gitu kan. Nah yang kemudian kita fokus pada jurnal gitu kan. Jadi walaupun pakai ada disertasi orang kita pakai, ada tesis orang nggak apa-apa. Tapi utama kita adalah yang di jurnal gitu kan. Jadi kalau disertasi, tesis, skripsi dan itu dapat insight aja gitu kan. Nah, dapat insight aja gitu. Yang kita pastikan itu adalah dari jurnal gitu ya. Itu ya, laporan-laporan penelitian ya boleh saja kita, tapi bukan menjadi rujukan utama kita gitu. Rujukan utama kita adalah jurnal gitu. Nah di bab 2-nya rangka pikir tadi kita munculkan baru gitu kan. Jadi kalau tadi itu bayangan kita awal, belum kita apa-apakan, kita gambar saja, scratch paper aja gitu kan. Saya maunya seperti ini, saya cek adakah fenomena seperti ini gitu kan. Ya sama dengan melamun dulu lah kira-kira kan. Oh kayaknya saya mau ngelihat apa loyalitas ya. Oh datanya ada nggak loyalitas ya? Apa memang ada orang yang loyal, apa memang ada orang yang tidak loyal, datanya gimana gitu kan. Nah itu perlu ditampilkan juga walaupun barangkali dalam bentuk narasi gitu ya sumbernya gitu. Nah baru kita ngukur, oke loyalitas ini apa memang, atau sih kenapa sih orang-orang apa sering komplain gitu kan itu. Berarti orang ada yang tidak orang yang tidak puas gitu. Tapi ada juga enggak kan gitu kan. Jadi kita tampilkan gitu bahwa memang ada orang yang puas, ada juga orang-orang yang tidak puas gitu. Inilah barangkali kerangkanya gitu. Jadi kerangka nggak ada cerita lagi, kalaupun mau pakai subbabnya boleh gitu kan. Namanya apa hubungan antara variabel kita ceritakan. Tanggil nanti kita membangun hipotesis di bawahnya tuh. Jadi dari peraturan syanu gitu kan bahwa ini berpengaruh kepada ini gitu. Oke, nah dia tapi dalam penelitian itu tidak menghubungkan antara apa sosial media, menghubungkan menggunakan brand awareness sebagai mediasi gitu. Jadi mereka mencari hubungan langsung dan mereka juga melihat bahwa brand awareness langsung kepada purchase decision. Jadi kerangka yang di tengah itu kita pastikan gitu kan bahwa memang belum ada gitu. Atau kalau memang belum ada kita tidak berani ya mungkin barangkali masih sedikit gitu kan. Supaya tidak kita tengah gitu. Jadi mungkin sudah ada tapi sedikit gitu. Alangkah baiknya kalau kita kutip dari punya orang yang nyebut itu yang sudah dipublish di jurnal gitu. Biasanya begitu gitu supaya dia cepat gitu kan. Ngutip punya orang dipasangnya di dalam itu ada di dalam tesis dia gitu. Nah, udah berikutnya hipotesis. Habis cerita nggak ada ya kan. Jadi kerangka pikir kajian pustaka itu yang paling krusial yang di sininya gitu kan. Mencari relevansinya, mencari kemutakhirannya gitu kan. Karena relevansi itu berkaitan dengan dimensi yang kita ukur gitu. Jika kalau ada beberapa misalnya katakanlah tentang brand engagement tadi atau engagement tadi kan gitu kan. Kan ada beberapa konsep yang dipakai gitu. Nah, di antara konsep itu mana yang akan kita pakai nantinya gitu. Itu ya, jadi itu. Atau barangkali di dalam kajian juga kita sebutkan dalam kajian pustaka ini kan bahwa variabel itu mengandung sekian dimensi tadi kan gitu kan. Saya akan pakai cuman 2 dimensi. Oke. Saya tunjukkan kemarin tuh jurnalnya pada mahasiswanya ada kan cukup 2 aja dipakainya. Ya udah, aman dia yakin gitu ya. Yang ketiga ya metodologi. Saya kira ini mungkin standar gitu kan bicara pada populasi kan gitu kan. Tinggal kita pastikan saja populasinya gimana. Gimana cara teknik kita ngambil sampelnya gitu kan. Berapa kita sampelnya gitu ya. Itu barangkali standar semua gitu kan.
rancangan kita gimana gitu, jenis penelitian sesuatu yang barangkali standar, oke. Yang harus kita tekankan di dalam bab 3 ini adalah variabel tadi gitu ya kan. Yang nomor E itu gitu. Jadi operasional variabelnya itu yang harus kita tegaskan bahwa memang ada sumber dari kajian itu kita praktekkan. Gitu. Tinggal lagi kalau misalnya ada indikator yang kita mau insert silahkan gitu kan. Kayaknya cocok harus ada indikator baru di dalam pengukuran ini berasal dari sumber yang lain gitu kan. Karena cocok dengan ini gitu. Ya boleh gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dimensinya jangan dibuat baru sendiri gitu. Bukan dari kita gitu. Kita boleh menghapus atau kita barangkali menggabung gitu kan. Cuman menggabung tidak dianjurkan juga gitu kan. Tidak dianjurkan. Jadi kalau indikator boleh kita insert untuk menyesuaikan dengan apa yang sedang kita hadapi di tempat kita teliti di perusahaan terutama. Kemudian yang terakhir bicara pada bab 3 ini yang harus diperhatikan juga adalah analisis data kita gitu ya. Nah bukan kebanyakan ya kalau misalnya regresi pakai SEM, kalau saya tidak berkeberatan pakai regresi gitu kan. Nggak masalah, itu kan alat bagi saya gitu. Tapi bagi dosen-dosen lain itu tidak gitu kan. Dan memang barangkali bagus juga pakai SEM gitu kan, karena SEM itu bisa menjelaskan, melihat hasil daripada per indikator gitu. Di nuansa indikatornya akan muncul gitu. Sementara kalau kita bicara pada regresi itu mungkin akan muncul juga dimensinya misalnya, tapi 2 kali analisis gitu kan. Pertama ngelihat variabelnya, kemudian kita ngukur dimensinya dan seterusnya. Jadi berkali-kali akhirnya. Tapi dalam SEM itu jebleknya begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa jurnal itu dia pakai regresi. Karena dia tidak mau menjelaskan tentang dimensinya itu sendiri yang mana yang indikator mana yang berperan di sana enggak gitu. Dia ngelihat kekuatan daripada variabel itu sendiri dan analisisnya bagus, oke. Masuk Q2 gitu kan. Masuk ya. Jadi di Q2 itu coba Anda lihat nanti tidak harus pakai SEM semua dia. Dia kadang-kadang cuman dia bisa menjelaskan hasilnya itu bicara narasi tentang misalnya bahasanya bahasa pemasaran gitu kan. Jadi bukan sekedar nggak ngaruh dia kan menarasikan itu yang penting dalam hasil itu sendiri. Ya terutama mengapanya gitu kan, mengapa berpengaruh dan mengapa tidak berpengaruh. Gitu. Artinya apa? Artinya misalnya kalau kata social media marketing activities gitu kan berpengaruh terhadap brand awareness gitu kan misalnya tadi kan tidak berpengaruh pada brand awareness gitu. Tapi kok brand awareness berpengaruh kepada purchase decision? Nah, kan itu harus dijelaskan gitu. Nah, itu ya kan ya, tidak bisa satu hari gitu. Oh, barangkali begini. Jadi ada nuansa dalam tulisan itu temuan kita sendiri gitu ya, tidak mereka-reka gitu. Nah, mungkin kadang-kadang ditulis juga mungkin karena ini ya biasanya kan untuk melunakkan bahasa dia. Mungkin disebabkan ini gitu. Jadi sebaiknya untuk kita pakai SEM ya, pakai SEM gitu ya, pakai SEM aja gitu. Ini bagian akhir saya kira ya sudah standar lah barangkali ini nggak akan. Nah yang menarik, yang plagiaris saya kira nggak perlu kita perhatikan, nggak perlu kita khawatirkan lagi sekarang ini kan. Ada alatnya untuk bisa ngecek gitu kan, bisa saja kita ngambil punya orang untuk kita wording kembali gitu kan. Kalau sudah kita nyebutkan penulisnya ya sudah nggak masalah di sana gitu kan. Kadang-kadang misalnya kita di-tag pakai Turnitin kan, plak keluar kan itu tulisan kalimatnya sama nggak masalah gitu, karena kita nyebutkan penulisnya gitu. Oke, jangan kita langsung kelabakan kita rewording dan lain-lain bukan gitu kan. Kita ngambil punya dia ya memang punya dia gitu. Misalnya rumus, coba aja kamu ada cek itu kan. Ada rumus apa gitu, pasti keluar dia. Nah, sehingga Turnitin itu diberikan batasan gitu ya kan, berapa persen gitu kan. Kalau misalnya masih di bawah 25% ya berarti masih eligible lah gitu. Orang tidak bisa mengatakan 100% tidak harus sama kan gitu kan. Nah, mungkin setiap lembaga itu punya aturan sendiri gitu ya. Coba dicek di MM gitu ya. Kalau saya itu kan nggak concern terhadap ini, tapi harus dikasih tahu gitu kan. Karena yang ngerjakan adalah orang perpus gitu kan. Di perpus sudah punya standar sendiri gitu. Jadi kalau sudah ada judul yang sama ya mungkin dia kasih tahu ini judulnya sama gitu. Tapi kalau misalnya Universitas Bakri ya kan di halaman depannya itu pasti kena dia kan gitu. Ya, oke lah dilewatin sama dia gitu. Kalau judul sama dia kejar gitu, nggak bisa ini katanya. Pakai mungkin di rewording judulnya gitu kan.
Jadi pengaruh bla 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 kan. Nah, maka dia kan membangun. Nah, kan pengaruh bla 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 terhadap loyalitas misalnya kan supaya tidak sama dengan yang sebelumnya, membangun loyalitas. Karena kan kasus kita berbeda gitu kan. Perusahaan yang kita teliti berbeda, tapi judul bisa sama dia. Maka membangun loyalitas, melalui jadi nggak kelihatan lagi judulnya sama itu ya. Kali mungkin sudah Anda pelajari di Pak Jerry barangkali ini ya. Dia yang mengajari tentang plagiarism juga dulu ya. Baik, ini mungkin topik-topik yang menarik. Misalnya content marketing, consumer trust, e-com, customer engagement, brand loyalty, brand experience, ya, dan seterusnya mungkin ya kan. Sustainability juga begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya gitu kan. Ini sekedar isu-isu saya kalau mau meneliti itu mungkin akan menarik gitu kan. Baik, saya kira untuk hari ini dari saya sekian. Tinggal lagi misalnya concernnya apa. Atau kalau mau juga nanti kita stop dulu ya. Kalau mau juga, sorry. Salah. salah ini salah pencet gimana ini? Ya, klik luar aja Pak. Klik Klik mana? jangan yang luar aja, di luar putih aja, klik di mana di luar putih. Oh gitu ya. Enggak. Ya Di ini just masih yang hitam. Jangan Pak, kalau itu putus Pak. itu kalau end of the call putus Sama juga putus ya. juga, iya. Klik di daerah Putus. hitam ini Pak, yang masih di dalam daerah hitamnya. Nah, situ Oh di boleh. dalam. Nah, ya. Nah, Oke. Baik, terima kasih. Oke. Jadi share ini ya, stop screen ini ya, stop ini ya, stop presenting ya. Oke, betul baik Pak. ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau barangkali minta klarifikasi. Kemarin tulisan sudah ada beberapa saya lihat itu ya, cuman saya baca sebentar gitu. Oke, barangkali perlu diskusi lebih banyak lagi kali ya. Boleh, tapi kalau mau ditampilkan apanya gitu, concern Anda gitu. Mungkin Kayak Pak Sayuti kemarin sudah ngirim gitu saya lihat. Silakan aja kira-kira. Kemarin kan judulnya loyalitas gitu ya. betul Pak. Nah, dia saya lihat di kerangka pikirnya bukan kerangka pikir itu, kerangka prosesnya gitu kan. Oh, iya. Nah, jadi proses Nah, jadi kerangka pikirnya variabel gitu ya. Barangkali di situ ya. Tapi mungkin menarik gitu ya. Cuman masalah datanya aja gitu. Sulit kayak kita dapatnya gitu kan. izin Pak Musin, berarti Oleh diskusi seperti ini boleh kami tampilkan di pas sesi bersama-sama atau kami request waktu khusus dengan Pak Musin gitu, one on one gitu Pak? one satu-satu nggak bisa lagi kita. Nggak bisa lagi Dakwah. kan masing-masing punya kepentingan berbeda gitu kan. Masing-masing barangkali isinya berbeda, yang satu sudah dapat, yang satu sudah bisa menampilkan yang maksud saya, yang satunya belum, kan nggak bisa jadinya gitu. Mungkin satu-satu ya terserah nanti apakah kita ketemu di kampus gitu kan, atau bagaimana nanti itu kita atau barangkali kirim aja dulu ininya, draft proposalnya gitu ya kan. Nanti saya kasih komentar gitu kan. Kalau Pak Sayuti kemarin ngambil itu aja ya bukan draft proposal gitu ya. Kira-kira mau kerjaan apa kan gitu kan. Ya, kebetulan kan kami sudah mengikuti kuliah Pak Musin waktu semester 1 Pak. Dikasih template Oke. seperti ini kan. Jadi saya mengikuti template itu, moga-moga itu bisa menjadi produktif, memang itulah formatnya nanti yang dimajukan gitu Pak Musin. Oke. Kalau begitu saya komentar yang di format kemarin aja gitu ya. Iya, tapi kan Pak Musin kan tadi sempat menyebutkan bahwa di November udah sempro. Nah, Iya. nggak tahu, saya sendiri kan belum tahu nih Pak, output apa yang harus kami provide seiring dengan mungkin udah jalan beberapa waktu ini. Karena kan dengar teman ada yang udah bikin bab 1, bab 2, bab 3, ada yang Iya. bikin presentasi. Nah, kalau Pak Musin gimana ya Pak ya ekspektasinya Pak ke kami? Ekspektasi saya kalau memang kita itu bikin aja 1, 2, 3-nya gitu kan. Dengan yang barangkali apa yang saya bayangkan, apa yang saya sampaikan hari ini gitu. Nah, tapi kan kita harus ada koreksian kan gitu kan. Nah, kalaupun barangkali kalimat-kalimatnya masih belum sempurna, nggak masalah. Tapi kan yang penting kerangka pikirnya dulu harus kuat gitu aja. Jadi langsung aja bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kalau itu atau barangkali mau ngirim judulnya dulu boleh gitu kan. Pak, judul saya seperti ini gitu. Berarti, mohon izin saya dengan silakan. Oke. Pak, saya dengan Era, ini maaf akunnya nama istri saya. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, dengan kata lain kalau misalkan kita, maksudnya kita mencoba untuk bab 1, bab 2 misalkan. Bab 2, bab 3 langsung bagus, nggak apa-apa. Oh, langsung aja. Okay. Ya udah, ini kebetulan kan Bapak, kebetulan kantor saya kan ada di Bakri Tower. Boleh nggak saya langsung ke Bapak atau boleh.
Boleh ya. Tapi kalau Bisa menurut saya kalau misalnya sudah bikin itu kirim aja dulu melalui email atau melalui WA gitu. Nanti boleh, begitu boleh. saya koreksi gitu kan, oh kita harus ketemu kayak kemarin siapa sih sebentar Faisal ya kan, namanya Faisal itu senior Anda dia kan di satu semester di atas gitu. Dia udah bikin proposal gitu. Nah, saya kira dia sudah bikin kemudian apa? Nah, saya kejar kerangkanya dulu gitu kan. Yang saya bilang tadi kan ada yang tidak logis tadi, dia memakai brand equity gitu kan. Nah, tapi di ujungnya loyalitas gitu. Nah, terus saya bilang coba kita ketemu sebentar gitu. Nah, itu paling di situ gitu. Kerang itunya ceritanya narasinya udah oke dia kan itu. Sampelnya juga dia ngambil coffee shop mana gitu kan. Ya udah. Begitu kita perbaiki ya. Nah, itu perbaikannya itu kadang-kadang ya kesibukan Anda juga gitu. Baik Pak, baik. Jadi Terima kasih Pak. saya memang kita kalau bisa, kan kita sudah awal ini ya, awal November gitu kan. Awal Oktober ini sudah kan gitu kan. Nah, kemarin Mas Gilang itu bilang kalau bisa akhir November itu sudah sempro semua Pak bimbingan, ya saya kira nggak masalah gitu. Pak, izin Pak, mau nanya Pak. Pak Sapik, oke. Sebelumnya kan saya pengen ngambil topik marketing Pak, tapi karena setelah waktu itu Bapak suruh cari brand lain gitu ya Pak ya. Terus saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang kantor, ternyata ada kebutuhan buat pemetaan bisnis proses Pak. Jadi topik tesis saya kemungkinan berubah Pak dari topik marketing jadi ke topik bisnis proses, pemetaan bisnis proses Pak. Itu gimana Pak kira-kira Pak? Nah, kalau bisnis proses, saya anjurkan Pak Arif yang kuatnya gitu. Pak Arif. Iya, Pak Arif, bisnis proses dia. Dia kan orang operation dia itu. Kalau memang Pak Sapik begitu ya kan. Berarti kalau dari saran Bapak saya lapor ke Pak Arif Pak Arif aja gitu, minta dia gitu. Saran Pak gitu. Arif. Daripada kita nanti kan kalau saya terus terang ya, kalau membimbing HR saja saya nolak gitu. Karena bukan bidang saya gitu. Kalau dipaksain ya kan gimana gitu, nggak enak kita kan. Kayak kemarin kan maksa-maksa, akhirnya ya kemarin bukan maksa dia. Jadi begini, sudah jalan marketing gitu kan. Nah, dia ngambil Taman Mini, bukan Taman Ismail Marzuki gitu kan, ada event gitu. Dia udah bikin proposal gitu, oke. Bab 1 gitu kan. Nah, saya tanya gitu, eventnya kapan ini gitu. Eventnya sudah lama Pak, sudah sekian tahun. Dalam WA itulah gitu. Nah, gimana mencari respondennya saya bilang gitu. Untuk ngejar responden yang sudah sekian tahun nonton acara Anda gitu. Dan dia jawab lama gitu kan. Tahu-tahu muncul proposal yang HR gitu. Nah, dikejarlah sama Pak Okder dulu ya kan. Pak Okder bilang oke lah, cuman dia minta tambahin variabel yang mediasi tadi gitu. Dia nggak juga nambah gitu. Nah, sudah mau DO ini kan gitu. Jadi kita kadang bingung di situ gitu. Ya sudah, jadi sederhana nilainya juga sederhana. Kita begitu maksudnya kan nilai kita maksimum lah gitu kan. Nggak mungkin lah sudah capek-capek bikin tesis cuma nilainya B aja dikasih kan nggak enak gitu. Itu Pak Sapika kalau memang mau rubah judul ya bisnis proses gitu ya. Pak Arif yang kompeten saya kira itu. Kalaupun saya bisa paksa ya mungkin kasihan Pak Sapiknya gitu kan. Kasihan Pak Sapik. Oke Pak. Oke. Berarti saya izin untuk diskusi dulu sama Pak Arif gitu ya Pak ya. Ya boleh. Apa judulnya cukup oke apa enggak gitu. Kalau cukup oke baru saya kalau judul silakan ke dia gitu kan. Karena sudah bicara pada prosesnya itu kan. Jadi itu mungkin ya oke. Jadi itu kita daripada kita nggak enak di belakang gitu kan. Kita mau ketemu terus. Tapi kalau misalnya orientasi pada marketing kemudian kita bicara pada perilaku konsumen tadi kan gitu kan. Dengan itu saya kira nggak masalah gitu. Tadi Pak Saiti mau nambah apa tadi Pak Saiti? Oh, izin ini Pak Musin, kalau di kami kan rencananya juga melibatkan proses untuk kuesioner. Nah, menurut Pak Musin, apakah kuesionernya itu bisa dibangun dari sekarang, ataukah harus menunggu approval Bapak di bab 3? Itu kan ada populasi sampel sama instrumen penelitian gitu Pak. Ya, jadi begini, kalau maupun ditampilkan kuesionernya nggak masalah gitu kan.
nggak masalah gitu ya. Nah, cuman nanti kan kalau misalnya ada perubahan-perubahan di dalam misalnya katakanlah bukan perubahan ya. Jadi kalau misalnya bikin daripada kuesioner kemudian kita membuat proposal jadi terhambat gitu kan. Nah, saran saya kuesionernya nanti nyusul aja gitu. Tapi draft kuesioner bikin aja itu. Draft aja, jadi nggak perlu kalaupun ditanya tampilkan begini kuesionernya gitu. Kalau Pak Sayuti tempat ya nggak apa-apa, langsungkan aja itu. Bab 1, 2, 3 bersama draft. Tapi draft, semuanya draft gitu ya. Bab 1, 2, 3 itu semuanya sampai sempro itu draft kita sebut. Oke? Draft proposal namanya gitu. Nah kalau draft kan artinya pada saat sempro mungkin ada koreksian daripada si pembahas gitu. Oh, artinya mungkin sampai bab 3, kuesioner itu belum benar-benar disebarkan gitu Pak ya? Belum. Yang kita mainkan yang pertama tadi itu yang untuk pra-studinya aja gitu. Hanya hipotesa ya, hipotesis ya kalau nggak salah Pak ya? Ya di pra-studinya boleh lah mau nyebarin misal 20 orang, nanya-nanya aja bukan nyebarin kuesioner kan. Misalnya loyalitasnya kan itu yang beli lagi enggak kan gitu kan. Ya kan gitu tanya-tanya. Oh, kenapa Anda beli ulang gitu kan? Kenapa Anda enggak beli ulang gitu? Oh, karena speednya enggak gitu kan. Nah, jadi jangan ojok-ojok muncul apa tadi Pak Sayuti variabel X-nya apa itu? Jadi bukan jadi begini aja gambaran saya tadi kan, jangan ojok-ojok muncul variabel social marketing activities gitu kan, tahu langsung orang memutuskan pembelian gitu. Nah, tapi kita ceritakan bahwa setelah diadakan survei awal gitu kan, orang-orang beli itu memang karena kegiatan-kegiatan pemasaran yang melalui sosial media gitu. Sebagian besar menjawab seperti itu. Ya udah gitu. Nah, mungkin karena ada yang browsing tambahin satu variabel lagi gitu. Jadi sambil kegiatan kita marketing effort kita ada orang-orang effort sendiri browsing gitu. Jadi X1 social marketing activities, X2 adalah browsing, tapi berdasarkan kita survei awal kita gitu. Dan tidak harus pakai kuesioner gitu kan. Ya harus pakai mana interview aja atau barangkali blasting aja gitu ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang umum gitu. Kenapa sih Anda beli produk kami gitu? Kenapa sih Anda keluar gitu kan dari produk kami gitu? Berarti tidak ada yang tidak loyal gitu kan. Berarti Pak Musin saya menangkap, saya kan proposal awalnya kuantitatif. Masih ada boleh kemungkinan ke kualitatif ya Pak ya? Masih dekat gitu ya Pak? Artinya tidak terlalu merubah dasar pemikiran, atau lebih baik terus aja kuanti gitu Pak? Kuanti ya, cuman yang survei awal tadi dia kuali, dia terpaksa gitu. Beberapa orang kan, survei awal itu menyatakan kita memastikan variabel yang kita pilih itu X1, X2 misalnya kita pakai itu sebagai tuh ya kan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ojok-ojok muncul loyalitas gitu kan. Nah itu. Oke. Siap Pak Musin. Maaf, satu pertanyaan terakhir Pak. Terkait administrasi nih Pak. Kalau saya lihat ya Kak, akademik kan ada harus pengisian nih. Udah bimbingan 1, bimbingan 2, bimbingan 3. Nah, dengan Pak Musin mekanismenya gimana ya Pak ya? Kita terakhir aja kalau sudah misalnya mau sempro, kita klik aja, ditulis saja nanti pertemuan pertama gitu. Jadi di create aja gitu. Oke, nggak perlu misalnya setiap kali kita ketemu atau seperti itu. Oke. Siap. Artinya kita secara administrasi juga harus wajib memenuhi kan, ntar Mas Gilang kejar-kejar kan. Betul ya. Misalnya 2 kali 3 kali pertemuan ya cukup, kita anggap 5 kali gitu aja kan gitu kan. Tinggal diisi aja tanggal sekian misalnya proposal perbaikan bab 1 ya kan. Pertemuan perbaikan bab 2 gitu kan. Itu untuk sebagai administrasi aja gitu. Kalau saya bilang ACC ya kayak udah gitu. Siap. Izinnya Pak Musin nanti terpisah, kami janji dengan Pak Musin ya jadwalnya Pak. Boleh. Oke. Sip kita ya. Yang jelas kalau Rabu malam saya kosong. Senin Selasa itu masih ada kelas. Kamis malam kosong. Nah itu aja. Jadi Rabu malam, Kamis malam kosong. Nah kalau begitu kita jangan ketemu langsung barangkali kan. Kirim WA aja dulu gitu. Kirim draftnya dulu gitu. Nanti kalau misalnya krusial kita ketemu gitu. Jadi tidak harus tatap muka terus gitu kan. Tatap muka juga kan. Kalau nggak diselesaikan dengan tulisan itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya, berarti mohon izin Pak, berarti tiap Selasa, Rabu, Kamis boleh izin WA ya Pak untuk draftnya ya Pak? Kalau WA kapanpun. Oh iya.
Kalau maksudnya kalau kita ketemu di kampus, ya kan? Kalau ketemu di kampus Senin Selasa saya ada kelas sampai UTS, Rabu Kamis kosong gitu. Nah kalau mau ketemu tatap muka gitu, ya kan mungkin kita agak kesulitan juga kalau misalnya tatap muka gitu ya. Udah kita tulis saja dulu, Anda buat draftnya, nanti saya komentari kekurangannya di mana gitu kan. Kalau saya bilang udah standar minimum terpenuhi, ya kita daftar sempro gitu. Hingga target daripada kampus juga bisa, karena kan kita mau reakreditasi ini kan gitu. Kalau banyak yang nyangkut juga barangkali jadi masalah kita ini ya kan. Khawatir kita nanti jebol turun lagi gitu. Karena masih unggul gitu sekarang unggul gitu. Jadi mungkin Mas Gilang tuh begitu kadang-kadang apa maksud dia karena. Oke. Anggi ada Mas Mbak Anggi? Hadir, Pak. Boleh, ada pertanyaan? Masih mau nyusun ini dulu, Pak, draftnya. Ya, draft aja. Nanti saya kirimin ke Bapak. Ya, jadi pokoknya draftnya itu latar belakangnya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada kekurangan saya tambahin gitu. Tapi kerangkanya dulu bikin gitu kan. Ya, baik, Pak. Kalau bisa ada variabel mediasinya gitu. Variabel mediasinya. Jadi ada X1, X2, ada yang memediasinya. Nah, memediasi itu kan. Mediasi itu untuk tambahan kita kalau misalnya ini akan diperkuat gitu ya. Nggak mungkin saja social activities tadi itu akan berpengaruh langsung terhadap loyalitas kalau tidak ada engagement. Nanti kita ukur statistik, oh ternyata iya ya. Oleh karena itu nantinya kan saran kita harus ada engagement dulu kita bangun gitu. Nggak mungkin kita langsung ngejar orang supaya dia loyal gitu. Ya kira begitu ya Anggi ya. Siapa? Oke baik. Terus siapa lagi mau bertanya? Jadi Mas Sapik tadi putuskan aja begitu tadi ya. Besok harus. Pak, saya izin untuk diskusi dulu sama Pak Arif. Kalau memang di ACC dan ini saya lanjut pakai yang bisnis proses, kalau enggak saya balik lagi coba cari. Enggak, pasti di ACC, pasti di ACC karena saya sudah ngomong kalau bidang bukan bidang saya nanti kan. Karena kan Pak Sapik kan pertama marketing kira-kira begitu kan? Iya, nah, saya nggak mau marketing itu ya. Jadi nggak masalah gitu. Jangan merasa sungkan apa gimana enggak. Saya nggak ada perasaan begitu ya kan. Yang penting mahasiswa itu cepat selesai gitu. Daripada saya juga mumet untuk teorinya dari mana kan gitu kan itu. Iya, Pak. Kecuali misalnya kalau di S3 begitu juga kalau misalnya ada pembimbing 1, 2 ya kan. Nah, satunya misal karena dia profesor dari keuangan. Nggak apa-apa, tapi di backup dengan orang marketing yang S3 saja gitu. Sebelum saya profesor itu saya bimbing di S3 di Unsri itu di backup ke situ. Jadi kalau ada apa-apa ke Pak Muksin dulu gitu. Nah, kan gitu. Nah, nanti yang di ada orang keuangan, ada orang SDM kan yang udah profesor dia karena kan penetapan pembimbing itu harus syaratnya profesor, bagaimanapun dia harus profesor dia. Nah, sementara selama ini belum ada profesor marketing di Unsri gitu. Adapun satu tapi dia ditugaskan di Jakarta, bersama di kementerian mana itu. Jadi selama ini nggak bimbing dulu dia gitu. Itu ya Pak Sapiknya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lah gitu. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Sebelum saya bimbingan ke Bapak, saya sempat juga ada konsultasi dulu ke Pak Arif mengenai judul dan variabel saya. Judul saya itu menggunakan ada 2 variabel X, ada 1 variabel mediasi sama 1 variabel Y-nya. Untuk variabel X-nya itu saya pakai untuk kualitas layanan, service quality, dan kualitas produk. Untuk variabel mediasinya saya menggunakan persepsi harga, dan untuk variabel Y-nya saya menggunakan customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Cuman kata Pak Arif, saya dapat note dari judul saya dan variabel saya yang buat, ada beberapa variabel yang hasilnya itu pasti, semisal kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Dan sedangkan populasi yang saya gunakan ini itu sebuah restoran Pak, sebuah restoran yang ada di Jakarta Barat, franchise lah anggaplah. Yang jadi pertanyaan saya, ada nggak sih Pak untuk menghindari kayak suatu hasil yang pasti gitu loh Pak? Karena kan kita untuk penelitian ini kan ingin mencari sesuatu yang belum ada dan perlu dibuktikan. Sedangkan saya dapat insight dari Pak Arif, ternyata kalau kualitas layanan dengan kepuasan konsumen itu adalah pengaruh yang pasti dan berpengaruh gitu. Gitu sih Pak.
Baik. Nah, kita kan dalam penelitian saya kan itu saya sebut fenomena. Iya. Ya, Mas ya. Nah, jadi ada fenomena. Jadi kalau kita bicara pada kepuasan gitu kan, fenomena kita lihat tadi dua kan gitu kan. Ya enggak? Iya. Fenomena lapangan. Kita ngelihat memang ada orang-orang yang tidak puas atau ada orang-orang semuanya puas gitu. Kalau tidak ada informasi gitu kita nggak bisa debate gitu kan. Apa memang yakin gitu bahwa kepuasan berpengaruh? Ternyata ada penelitian yang lain menyatakan tidak. Nah kan begitu ya kan. Itu jadi dua fenomena yang harus kita munculkan gitu. Kalau enggak ya debatable ya. Berbantah terus kita gitu. Bisa dipahami ya? Ya Pak, bisa Pak. Jadi kita harus tampilkan itu gitu. Jadi fenomena yang saya temukan di hotel, di restoran tadi kan. Restoran mana tadi? Jakarta Barat ya? Iya Pak, betul. Nah, itu bahwa itu harus ada, memang betul-betul ada kan gitu kan. Apakah dari komplain-komplain orang, misalnya kita bisa shoot apa namanya? Capture kan gitu kan. Iya. Kita capture gitu memang ada komplain-komplain. Nah, komplainnya apa gitu? Sehingga barangkali kalau misalnya bicara pada kualitas layanan kan luas itu kan. Ada tangible, ada empathy, ada responsive, ada reliability, ada assurance. Nah, barangkali di antara dimensi itu yang barangkali yang menjadi orang tidak puas gitu. Yang mana yang paling besar di antara itu dari temuan awal itu gitu. Bahwa ada orang-orang yang tidak puas terhadap personelnya, terhadap responsifnya gitu. Enggak responsif gitu kan. Nah, misalnya kan gitu kan. Atau enggak reliable misalnya kan gitu. Counter hitungannya kadang-kadang salah umpama kan gitu kan. Atau tidak empati atau mungkin di antara itu. Kalau misalnya begini, kan kualitas layanan di perbankan gitu. Enggak mungkin, enggak perlu diukur lagi tangible-nya. Itu memang betul di situ gitu. Enggak ada bank yang jelek gitu kan itu. Ada enggak bank yang jelek? Enggak, belum tentu juga. Tapi yang di tangible-nya enggak perlu ya kan. Iya. Kira-kira begitu. Jadi harus munculkan fenomena gitu. Oke. Banyak kita lihat di jurnal-jurnal itu masih ada bicara service quality tentang restoran gitu. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim gitu. Baik Pak. Ya, jadi mungkin Pak Arif itu mengatakan begitu ya kan gitu kan. Bahwa kalau ke service quality-nya secara keseluruhan ya kita bayangkan kualitas layanan gitu. Tapi kan kita tampilkan di perusahaan kami ini memang ada yang tidak puas, Pak. Tapi bukan tidak puas secara keseluruhan kualitas layanan gitu. Mungkin di ininya orangnya. Nah, begitu juga di kualitas layanan. Apakah di kualitas layanan itu kan sudah masuk di dalamnya itu adalah produknya gitu. Menunya bukan produknya, menunya gitu. Sudah masuk dia gitu. Oleh karena itu saya katakan tadi itu kalau bicara pada kualitas layanan konsep siapa kita pakai. Jangan konsep rumah sakit kita masukkan ke restoran, nggak cocok gitu kan. Walaupun dia tetap menggunakan TERA tadi gitu kan, tangible empathy gitu. Jadi kalau Anda mau tanya jadi bingung juga kan di dalam kualitas layanan restoran itu sudah masuk di dalamnya adalah menunya itu sendiri gitu. Mungkin bisa dibaca nanti itu. Tapi jangan takut, tulis dulu ya kan gitu kan. Tulis dulu kira tapi ada fenomenanya lah gitu, ada fenomenanya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu salah persepsinya bukan maksudnya itu ya di situ tadi gitu kan. Kita bisa mengungkapkan ada fenomena ya sudah jalan gitu nggak masalah. Tapi yang saya tampilkan lagi yang terakhir kan bisa juga kita pakai kan misalnya ada apa tadi kan ada sosial media ya kan gitu kan. Ada apa tadi brand experience barangkali di situ Pak ya bisa tampilkan gitu ya. Jangan barangkali ada kebosanan juga pakai misalnya kepuasan terus gitu kan. Cara pada experience mungkin kan di restoran kan gitu kan. Iya benar. Iya gitu itu jadi mungkin disediakan biasanya kan kalau sudah lihat puasan orang bosen kan kadang-kadang begitu jadi pengujinya nilai kecil gitu kan ada sesuatu experience yang kita tumpulkan gitu. Oke Terima kasih Pak. Jalan lah nggak bisa gitu nggak itu ya Anda yang tahu yang fenomenanya gitu. Oke, jadi berikutnya kita gitu aja ya, per individu aja, japri aja ke saya, atau langsung kirim proposalnya, atau kalau supaya tidak setelah capek juga, mungkin kirim bab satunya dulu, boleh gitu kan. Bab satu saya begini Pak, dengan kerangkanya gitu kan, bikin kerangkanya. Jadi kerangka itu tampilkan di bab satu di atas, bawahnya narasinya gitu. Oke, siap Pak. Baik ya, lancar lah insya Allah Ya, ya. Pak. Kalau dikerjakan insya Allah gitu ya. Anggi jangan siap itu ya Anggi ya. Mbak Anggi.
Ya, siap Pak. Haruslah gitu ya, harus November selesai gitu ya, supaya akreditasi kita nggak digerogoti sama asesor gitu ya. Oke, saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin Lip ya. Iya.